Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ramadan dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum sumber daya alam mengenai materi tentang kehutanan. Pertama, apa itu hutan? Dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1959 tentang kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dengan prosesi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Dan kemudian dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1959 tentang kehutanan menjelaskan sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disesuaikan secara terpadu. Dari pasal tersebut terdapat 3 unsur yang tercantum. Yang pertama, adanya sistem pengurusan, 2 objek yang diurusnya, dan 3 cara penyelenggaraannya. Kemudian ada penggolongan kawasan hutan. Yang pertama, hutan berdasarkan statusnya. Hutan berdasarkan statusnya merupakan hutan berdasarkan kedudukan hukum dari kawasan hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi 2 macam, yang meliputi hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani atas hak tanah. Dan yang termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Yang kedua, hutan berdasarkan fungsinya. Hutan berdasarkan fungsinya merupakan penggolongan hutan berdasarkan kemanfaatannya. Hutan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang meliputi pertama, fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Pemanfaatan kawasan hutan. Hutan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dimanfaatkan dan digunakan secara optimal dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada 5 jenis kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan dan digunakan, yaitu meliputi yang pertama, hutan lindung, yang kedua, hutan produksi, ketiga, kawasan untuk tujuan khusus, yang keempat, hutan hak, dan kelima, hutan adat. Pemanfaatan kelima jenis kawasan hutan itu disajikan secara singkat. Kemudian tinjauan dasar hukum tentang kerusakan hutan di Indonesia. Hukum berkaitan langsung untuk menjerat pelaku perusakan hutan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan atau UU P3A. Undang-Undang P3A bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hutan Indonesia secara kontinu. Ketentuan perundangan ini adalah lex spesialis atau ketentuan khusus dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Undang-Undang P3A bertujuan untuk menjerat kejahatan kehutanan yang sistematis dan sulit untuk diselesaikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Salah satu pasal dari Undang-Undang P3A yang secara gamblang menyatakan kegiatan perusakan hutan adalah pasal 19, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22. Pasal tersebut mengatur bagaimana Undang-Undang P3A mengatur salah satu kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, yaitu penebangan liar. Kemudian terakhir, faktor kerusakan hutan. Setiap tahunnya selalu muncul kasus kerusakan hutan baru. Faktor yang mendasari kerusakan hutan bermacam-macam. Faktor-faktor kerusakan hutan antara lain: pertama, ada penebangan liar. Penebangan liar secara ilegal di suatu kawasan hutan dapat menurunkan dan mengubah fungsi hutan. Umumnya, kayu hasil penebangan liar akan dijual kembali kepada penadah untuk nantinya akan dijadikan barang dalam bentuk lain. Hutan akan kehilangan pohon yang memiliki daya serap akan air dan karbon dioksida, sehingga timbul potensi longsor, banjir, dan peningkatan polusi pada masyarakat. Kemudian ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan dipengaruhi faktor iklim dan kesengajaan. Namun di Indonesia, kebanyakan kebakaran hutan terjadi karena faktor kesengajaan. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan maupun pemukiman. Kemudian
alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit. Sering dilakukan oleh korporasi besar yang tak bertanggung jawab secara sistematis. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang menguntungkan dan selalu dibutuhkan, sehingga beberapa pihak tak bertanggung jawab tersebut sengaja menggunakan hutan sebagai lahan untuk kebun baru mereka tanpa pertimbangan dampak negatif yang akan terjadi. Kemudian yang keempat ada serangan hama. Terkadang serangan hama menyerang dan beberapa jenis pohon tertentu di dalam hutan. Tanpa penanganan yang serius, hama akan membuat pohon mati dan pada akhirnya perlahan-lahan jumlah pohon akan berkurang. Kemudian limbah industri. Kasus perusahaan membuang limbah industri di aliran sungai di tengah hutan seringkali terdengar. Limbah tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan sekitarnya, termasuk kehidupan flora dan fauna. Baiklah, sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Selalu jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.